can share some weed. There's no bullshit and everybody can come. Welcome to my paradise, where the sky's so blue, where the sun shines so bright. Welcome to my paradise, where you can be free, where the party's never ending. Share some weed. I bet that there's no bullshit and everybody can come. Welcome to my paradise, where the sky's so blue, where the sun shines so bright. Welcome to my paradise, where you can be free, where the party's never ending. My paradise, where the sky's so blue, where the sun shines so bright. Welcome to my paradise, where you can be free, where the party's never ending. Welcome to my paradise, where the sky's so blue, where the sun shines so bright. Welcome to my paradise, where you can be free, where the party's never ending. Welcome to my paradise, where the sky's so blue, where the sun shines so bright. Menuju perjalanan ke rumah buminya. Nah, ini dia rumah beliau. Awal dokumenter, awal. Ya, Awal. ini awal mau dokumenter buat apa sih namanya tuh, mendokumentasikan tentang kejadian-kejadian di pondok. Ya, kita ke rumah bumi, ayo. Nah, ini suami Mia, namanya Ustaz Zaman. Dan ini anaknya namanya Faiz. Faiz apa? Faiz. Assalamualaikum Faiz. Faiz, ayo dong. Faiz kebanyakan. Ini anak keduanya. Nih anak keduanya. Nah, ini anak keduanya namanya Mujahid Ahmad Syafiq namanya. Nah, ini dia. Faiz ini. Nih, Faiz. Assalamualaikum Ibu. Nah, ini rumah buminya. Mau ini nih wawancara tentang buminya. Mau kasih sambutan buminya tentang awal dokumenter. Ibu, ya silakan. Dulu ketawa, Bi. Ini salam dulu nggak? Iya Bu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mia, Umi Faiz, diamanahi sebagai wali kelas dari salah satu di kelas 3 Aliyah, kakak tersulung di Husnul Khotimah, juga sebagai penanggung jawab marhalah 3 Aliyah. Iya. Nanti kan dipotong-potong kan, Yunin? Iya. Batin motor. Insya Allah 3 Aliyah yang keluar dari Husnul Khotimah adalah lulusan Aliyah yang bagus, memiliki hafalan, Amin. ya, juga bahasa
bisa, mahir berbahasa Arab, Inggris, dan Indonesia. Amin. Hafalannya minimal 5 juz ditambah 42 hadis arba'in. Dan mudah-mudahan tiga aliyah angkatan sekarang, angkatan keberapa? Ke-11 ya. Itu adalah angkatan yang berhasil semua, lulus semua ya. Baik dalam ujian pondok maupun ujian nasional 100% lulus. Ya, dan 100% bisa melanjutkan sekolah, bisa sukses bagi mereka ya, sukses di masyarakat ya, bagi yang langsung terjun ke masyarakat. Kemudian kesan terhadap tiga aliyah, insya Allah anak-anak yang penuh dengan potensi dan terus harus digali terus potensinya, dan insya Allah antum adalah calon-calon pemimpin masa depan. Amin. Ya. Ustazah semua, keluarga besar semua, antuna semua menjadi orang-orang yang sukses ya, yang sukses bukan hanya di dunia tapi sukses berprestasi dunia dan akhirat. Pesannya kemudian juga pesan yang lainnya, tarbiyah madal hayah, jadikan tarbiyah sebagai sebuah kebutuhan yang akan terpanjang dimanapun kita berada, dengan siapapun tarbiyah menjadi nomor satu yang kita cari ya, karena insya Allah tarbiyah bukan segala-galanya, tapi dengan tarbiyah kita bisa mencapai segalanya. Maksud kenangan enggak ya, insya Allah pembuatan dokumentasi ini ya, memiliki tujuan yang cukup baik ya, untuk merekam peristiwa-peristiwa keseharian santri di Husnul dari mulai bangun tidur sampai mau tidur kembali dengan segalanya ya, dengan kebiasaan yang baiknya, juga barangkali ada kebiasaan yang kurang baik yang memang tidak boleh diikuti oleh santri-santri yang lainnya, menjadikan sebagai cermin bagi generasi yang akan datang. Ambillah yang terbaik, yang baik-baik dari angkatan ini, dan jangan ambil yang kurang baik. Gitu. Cukup? Ini cukup? Iya. Wassalam, Bu. Itu mungkin pesan dan pesan. Mudah-mudahan buku atau dokumentasi ini menjadi sebuah kebaikan, renungan bagi semuanya, dimana kita harus lebih maju lagi, lebih bisa berprestasi lagi, dan lebih baik lagi dari yang lalu-lalu. Amin. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ngomong. Ya mungkin inilah apa sih awal dari isi dokumenter tentang tiga aliyah. Mungkin cukup sekian dari Bumia dan juga dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, langsungnya setelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah dari rumah Bumia kita menuju, sekarang kita lagi berjalan menuju TK gitu, atau disebutnya Raudatul Atfal Al Multazam. Soalnya Husnul nggak punya TK. Nah, ini dia nih, kayak gini nih TK-nya. TK nih. Ini dia pintu gerbang menuju. Lagi garu-garu. Bagus banget kan, ramai banget. Gambarnya aja seru, gimana di dalamnya kalau belajar enak deh kayak. Gue anak TK. Langsung ngomong. Ya, apa sih? Langsung aja. Ya, saya ketua Marlan. Saya nih dari TK. Wis, gila selebriti abis. Ini bangunan yang paling tersudut di Yayasan Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Letak TK-nya. Dek. Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya perwakilan dari tiga aliyah. Insya Allah saya di sini sebagai ketua marhalah dari tiga aliyah yang belum bernama, akan sih cerita ya tentang pembuatan
misalkan dokumentasi ini apa sih namanya tuh? Dari fungsinya itu membagikan enjoy. Ya, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah menciptakan alam ini, alam semesta begitu indahnya, yang telah menciptakan manusia dengan sesempurna-sempurnanya makhluk, dan juga telah memberikan kita banyak sekali nikmat, diantaranya nikmat iman, Islam, ihsan, dan juga nikmat sehat. Sehingga ya apa acara dokumentasi sehingga Ana bisa duduk di sini ya mengunjungi TK Al-Multazam ini. Salawat serta salam selalu kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang mana telah memberikan kita banyak sekali, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Ya, acara ini bermaksudkan ingin apa sih mendokumentasikan tentang kejadian-kejadian di pondok. Ini dia awal dari acara dokumentasi ini. Ya, berhubung tadi habis dari Bumia, sekarang mau apa sih? Sambutan dari ketua marhala kita. Ya, kesan Ana dari buat 3 aliyah itu seru banget, udah gitu keren banget, udah nggak ada keduanya. Tapinya sedih juga soalnya ya kita udah jadi kakak paling sulung, dituntut harus dewasa, harus pokoknya jadi kudu hasanah banget deh buat anak-anak tuh. Udah gitu kita juga dituntut harus apa ya, nyontohin ya sama aja mau kudu hasanah. Terus juga ya bentar lagi kan kita udah mau pisah gitu ya, jadinya tuh sedih banget dari dalam hati tuh ya. Ya moga-moga aja kita semuanya lulus dan ujian Quran, Amin. ujian hadis, ya ujian UN-nya semuanya lulus, terus diterima SPMB di seluruh apa sih namanya tuh perguruan tinggi universitas yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Ya udah gitu apa sih pesan Ana buat 3 aliyah, ya keep our ukhuwah aja deh biar selalu erat di akhir-akhir ini. Udah gitu ya jadilah kakak, kita sama-sama lah buat mendewasakan diri di 3 aliyah ini lebih dewasa. Soalnya kita kan udah jadi kakak paling sulung banget, masa kita masih childish kan udah nggak pantas banget dipandang sama adik-adik kelas. Udah gitu selain itu pokoknya ya berikan yang terbaik lah untuk pondok, untuk semuanya, pokoknya berikan yang terbaik. Inilah saat-saat dimana kita mengekspresikan kedewasaan kita gitu. Udah gitu apalagi landasan dibuatnya acara oh iya ini kan mau dokumentasikan ya. Jadi landasan dari apa sih pokoknya awal nih dari tujuan dokumentasi itu, soalnya ya kan kita udah akhir-akhir banget. Kita tuh pengen banget yang namanya pas keluar dari Wisnu tuh pengen punya apa sih namanya tuh dokumentasi tentang di pondok itu kayak gimana, biar kita tuh selalu terkenal gimana santri, gimana pokoknya kehidupan di pondok itu kayak gimana. Nah ini jadinya apa sih kita ngebuat dokumentasi ini biar kita tahu tentang masa-masa di husnul khotimah, mulai dari yang baik-baik misalkan sholat berjamaah, puasa, sahur bareng, tarhib Ramadan atau pawai, ya masih banyak lagi deh, makan bareng-bareng, seru banget kalau di pondok tuh pokoknya banyak banget ladang pahalanya. Udah gitu selain itu nggak cuma baik-baik doang sih di acara dokumenter ini, ada juga yang buruk-buruknya. Di antaranya itu ya kalau telat sholat lah santri. Udah gitu selain itu apalagi ya, ngabur dari pondok. Terusnya itu tuh santri putri yang suka nongol-nongol. Udah gitu santri putrinya juga kalau pada belajar pada tidur mulu kerjaannya, kalau enggak makan di kelas, ngumpet-ngumpet dari guru, malu-maluin ya. Udah gitu selain itu oh iya gara-gara keseringan makan tuh, makanya kan pada banyak ya kalau pagi-pagi tuh di kelas kan duduk ya cuma ngedengerin guru, ya itu dia jadi bikin melat. Ya itu dia lah pokoknya santri itu tuh Subur-subur. iya pokoknya subur-subur banget ya gitulah. Pokoknya masih banyak lagi ya, cuman nggak bisa disebutin satu-satu soalnya ya yang buruk-buruk juga ya banyak lah. Yang baik-baiknya juga tapi nggak kalah banyaknya, banyak juga, banyak banget malahan. Ya udah mungkin cukup sekian hari Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menemani Bapak ini, Bapak yang telah membantu yang akan membantu kita dalam pengusutan
kegiatan kita ini. Ya, ini dia Pak Herman. Pak, silakan Pak. Pak, saya mau nanya, nama Bapak siapa? Nama saya Herman. Terus lahir negeri itu Pak? Oh, lahir di Jakarta 27 Juni tahun sekian. Sekian. Oh, kenapa sih Bapak mau bantu kita gitu? Kenapa? Karena saya sangat mendukung sekali pembuatan film-film dokumenter ya. Terutama dari kalangan pelajar ya, itu sangat kreatif sekali. Ya mungkin Bapak mau ngasih kesan ke kita, gimana sih Tiga Alia kita tuh, kan Bapak kan pas banget tuh tempat jaganya deket sama kita gitu. Ayo Pak. Sih buat anak-anak santri terutama putri ya, jangan terlalu sedikit lirik sana lirik sini, penting fokus belajar gitu aja, supaya masa depannya lebih cerah gitu. Lirik sana lirik sini. Lagi nih. Kesannya Pak, kesannya. Nah itu pesan tuh kesannya. Asik banget ya apa? Jadi kesannya lumayan bagus dalam proses belajarnya gitu ya, nggak pernah lelah gitu dalam menghafal, terutama menghafal ayat-ayat Al-Quran gitu sampai malam hari gitu. Sekian, makasih Pak atas bantuannya. Mudah-mudahan Bapak mau membantu kita dari awal sampai akhir. Kasih sayang itu titik, kasih sayang penghubung hati, kasih sayang itu tali, kasih sayang pengikat diri. Dari kasih timbul simpati, dengan sayang ada persaudaraan. Kerana kasih ingin berbakti, saling sayang, maaf memaafkan. Kasih sayang itu baja, kasih sayang penyubur jiwa, kasih sayang itu penawar, penguat cinta, penghapus duka. Kasih manusia sering bermusim, sayang manusia tiada abadi. Kasih Tuhan tiada bertepi, sayang Tuhan janjinya pasti. Tanpa kasih sayang Tuhan, tiada simpati, tiada persaudaraan. Tanpa kasih sayang Tuhan, tiada bakti, tiada kemaafan. Kasih sayang itu titik,
Muslim tercinta, kita sambut kemenangan bahagia. Mari kawan, ikutlah bersama kami membela risalah Islam di dunia. Remaja peduli, pintar dan mandiri, giat berprestasi, ku persembahkan untuk ilahi. Bersatu berjihad dalam dakwah Islam di atas panji Al-Quran dan As-Sunnah. Mari kawan, ikutlah bersama kami membela risalah Islam di dunia. Kita Shubiduripap, shubidupap, shubiduripap, shubidupap, shubiduripap. Halo kawan, sahabat Muslim tercinta, kita sambut kemenangan bahagia. Mari kawan, ikutlah bersama kami membela risalah Islam di dunia. Remaja peduli, pintar dan mandiri, giat berprestasi, ku persembahkan untuk ilahi. Bersatu berjihad dalam dakwah Islam di atas panji Al-Quran dan As-Sunnah. Remaja peduli, pintar dan mandiri, giat berprestasi, ku persembahkan untuk ilahi. Bersatu berjihad dalam dakwah Islam di atas panji Al-Quran dan As-Sunnah. Mari kawan, ikutlah bersama kami membela risalah Islam di dunia. Kita kita kita. Nih saya lagi sibuk bikin acara hajatannya. Acit, Tanyatun, hai apa kabar? Sini dong. Acit ngomong. Lanjut. Udahan.
beberapa makhluk yang diciptakannya untuk menanyakan apa bahagia diciptakan Allah menjadi kerbau. Kata kerbau mendatangi kelelawar dan bertanya, wahai kelelawar, apakah kau bahagia diciptakan Allah menjadi kelelawar? Kata kelelawar, sudah 12 institut agama. Gak pakai gaya. Waalaikumsalam. Dimaafin. Kencing. Ya udah. Terima kasih udah datang ke sini. Udah gitu buat teman-teman makasih udah datang. Udah gitu juga buat kita sebagai grup, sebagai drama, sebagai ketupelan. Pokoknya sepertiganya lagi pada masak. Gitu. Ya buat tasyakuran teh hadiah. Udah gitu. Ya buat terima kasih juga buat semuanya, buat Rama, Reza yang udah jadi MC, semuanya yang udah jadi dekor dan pokoknya semuanya makasih. Udah mungkin sekian dan semoga event ini membuat kita tambah akrab tuh. Setelah dari kelas Mat, sekarang kita ke kelas IPS, ke kelas IPA, maaf. Setelah. Nah, sekarang kita balik ke kelas IPS lagi ya. Seruan kelas IPS daripada kelas IPA. IPS yang paling seru, bokelan. Terima kasih atas kekuatan yang Engkau berikan pada kami. Kekuatan menghadapi cobaan, kekuatan menghadapi masalah, kekuatan menerima hal yang tidak kami inginkan. Ini juga kekuatan Allah yang bisa menghalangi jalan kami menuju kingdom. Hilangkanlah ya Allah. Apabila masih ada iri, dengki, dan juga hasad dalam hati kami, hilangkanlah ya Allah. Apabila masih ada rasa benci dalam hati, hentikannya untuk melakukan maksiat ya Allah. Maka berikanlah kami hidayah untuk segera
Wah, udah azan ya. Happy birthday, Eha. Nyomot. Ini foto apa sih? Oh, kami kirain foto ya. Enak banget. Enak banget. 3 IPS oke banget. Ulang. 3 IPS oke banget. Kita ulang sekali lagi tuh. Kita perhatikan bagian yang ini. Ya elah. Baik banget gila. Dalam rangka syukuran bersolidaritas ya. Benar-benar lezat banget. Sama rasa sama teman-teman ini Belum. Ini norak banget sih. Waalaikumsalam. Udah gitu kita juga punya nah sharing santri itu aneh kita butuh dana kan Iya ya. kan oh iya nih kata-kata tolong bayar kas dulu ya soalnya info santri sharing dengan santri itu masa kita cuma sharing doang gak mungkin kan pasti santrinya juga ngerasa bosen ya seenggaknya kita yang undang kan ya kita yang ngasih konsumsi ke mereka nah uangnya itu dari kita dari uang kas selain itu juga
Ntar udah cuma dikasih 5.000. Sama abang. Aja 5.000 ya. Pasti nggak mungkin ya, setidaknya ya terserah kreatif gimana itu kan biasa itu gimana gitu. Udah gitu, nah itu diantaranya uang kita keluar buat sharing santri. Terus di acara pamit kayak gini juga kita tuh kan butuh kerja. Terus tadi itu ada patoretina. Patoretina itu, oh ya, itu dengan sakit itu rencananya diadakan pada bulan Maret minggu keempat. Terus patoretina itu berpisah ya. Rencananya itu pada bulan Maret minggu ketiga. Berarti ulang tahun aku gitu dong. Kan ntar dibagi-bagi panitianya. Jadi ada panitia yang fokus dengan patoretina, ada panitia ya pokoknya ada juga yang fokus dengan ekor dengan kasati. Jadi ntar panitianya tuh dibagi-bagi. Itu nggak berteman yang pendek. Hah? Ya. Ya itu bisa berubah sewaktu-waktu. Pengen gitu ya kita bakso sih namanya ngasih-ngasih gitu. Tapi kan itu gak mungkin, bukan gak mungkin tapi itu kan selain itu harus ada dana. Gak mungkin kan kalau misalkan cuma galang dari kita doang. Jadi rencana itu bakso Disuting terus syuting. Biasa doang. acara kita nggak nyampe seminggu sekali. Kelas IPS yang biasanya rame, kalau di malam sepi banget. Ya iyalah. Suruh mau pulang ya? Mau pulang. Kita mau mabit, kelas sepi lagi. Malam-malam gini belum tidur. Habis bangun tidur. Pada ngumpul lagi deh, lapar. Capek deh, makannya dikasih makan itu dimakan. Sosok nggak ngabisin lagi. Nanti shoot. Iya kan tadi ada sisanya. Akhirnya jadi juga tuh nasi tumpeng ya. Ya. Intinya apa? Capek deh, udahlah. Iya bener, intinya mah capek. Pengen tidur, coba kalau ada yang bersedia menjetin. Bidadari yang terpilih. Sama kayak kelompok yang itu. Tapi kita tuh pengennya jamnya nilainya itu ke Pulau Linglung di Banten.
bahasa Inggrisnya The Truth Founder. Artinya itu pencetus kebenaran. Terus kita bikin jam ini. Oh gitu. Tempatnya itu kayaknya mau di Darul Arkom sini. Biar dari luar kelihatan di sebelah sana, dari awal kelihatan. Yang selanjutnya itu tempat ringlah. Kita rencananya isinya tuh bunga-bunga, jadi kayak ada hamparan padang luas, hamparan luas, tapi pasti banyak bunganya. Terus ada lagi taman gaya Amerikanya, taman gaya Prancis, ada taman gaya Bali, ada taman labirinnya, terus ada tempat mainnya juga, ada rumah kaca, ada taman pinusnya, taman pinus, terus ada taman gaya Jepang. Cocok buat orang-orang yang narsis suka foto-foto. Tempatnya taman Gunai. Jauh-jauh, terus ke puncak murah kok, masuknya juga nggak mahal, masuk taman bunga kurang dari 10.000. Saya ingat aku itu kurang dari 10.000. Sekian, terima kasih. Ya, alhamdulillah akhirnya udah selesai. Alhamdulillah. Apa sih? Usulan diterima. Ya, bagus banget. Sampai bingung yang megang MTS. Miniatur kenang-kenangannya tuh bentuk miniatur kaca HK, dan ada nama kita di sono. Nama angkatan. Terus ini Mutahidah atau persatuan, terus Junda yang artinya dermawan, Hurun Maksurot atau bidadari terpilih. Oh, terpilih. Aku tulisannya nggak pakai G, AM Klung. Terus Al-Hadid yang artinya besi sama Bubetadil Haq atau The Truth Founder, artinya pencetus kebenaran. Sekarang dia mau gimana Foti? Ya kenapa menjadi orang Brotherhood? Soalnya bahasa ya. Iya katanya kalau itu mirip tape katanya. Langsung cepetan. Hidup tidak selalunya indah, langit tak selalu cerah, suram malam tak berbintang. Itulah lukisan alam, begitu aturan Tuhan. Tidak selalunya indah, langit tak selalu cerah, suram malam tak berbintang. Itulah lukisan alam. Jadilah nan lemah lembut, tak lurung ikut ribut, bagai karang di dasar lautan. Tak
tahapan matahari mau terbit. Sekarang kita langsung menuju santri lihat pengajian. Dendam berpanjangan, maafkan kesalahan insan. Oh kan tadi kita lagi mau itu maksud yang tadi matahari terbit. Mana disuruh kita sama anak-anak. Oh, padahal kan kita mau maksud mereka tuh ya. Nggak jadi, udah itu Males banget. Capek deh. Atau kira-kira mau ke rumah orang kulit aja terus dijamu misalkan udah tambah enak, udah tambah dia gitu. Tadi dia gila. Ntar di para bandel. Ada yang udah ya langsung aja. Mau ntar dulu tempatnya dulu daerah Kuningan apa mau daerah luar? Nat. Kalau misalnya terus ya. Apa kita sekalian kerayakan 3 lingkungan? Yang ketiga ada di Marbang. yang keempat ada Cibulan, kelima ada Sidomba. Dan yang terakhir ada di rumah orang gimana? Dari adik kelas. Langsung ditulis di buku 3 Aliyah di bukunya Mufti Umi Imaroh. 3 Aliyah masih sama-sama menjabat jadi OSHK. Padahal mah udah lengser. 3 Aliyah sekarang beda sama 3 Aliyah yang dulu. Yang sekarang centil, gadget, caper, boker, kerudung pendek-pendek. Tiap hari kerjanya teriak-teriakan dan bercanda mulu. Kalau ujian gak lulus kagak masalah. Kalau yang kayak itu, kalau yang kayak gitu diladenin itu malah bikin kitanya tuh down ya. Malah kitanya ogah-ogah ada yang nyamar malu. Terus yang kedua, 3 Aliyah itu beda sama 3 Aliyah yang dulu. Ya, oke, tapi dari segi apanya? sama jadi balai besar masjid. Katanya kita disebut caper. Mungkin maksud caper kali caper sama seberang kali. Iya tapi kita tuh nggak ceker banget kan? Saya panjang, mungkin kalau misalnya yang rasa pendek panjangin lagi terus sering dilipat atau kerudungnya gitu soalnya terus juga pernah digigit kamu gimana sih maksudnya kelas 3 yang ngejotoin gitu itu maksud depan Tia udah masuk oke sambat berisik udah gitu pesennya ini tuh diginiin gitu pendek banget kayak bandel banget sering makanya jadi kita juga Iya emang di antara kita banyak juga yang kerudungnya gede. Cuman mungkin yang dilihat sama dia tuh ya ntar ya solusi aja. Yaudah ya. Selanjutnya tiap hari kerjanya teriak-teriak dan bercanda mulu.
sekarang langsung aja ke solusi. Gimana caranya? Jadi orang salah. Biar lagi di sekolah juga sering pakai baju sekolah kayak gitu-gitu makanya. Kelas pakai mukena. Gerbang aja nggak boleh. Iya, gitu-gitu kayak udah itu jadinya kan biasanya kita sering pakai mukena atau apa gitu ke kamar mau nyuci baju apa. Dia tuh mau coba-coba tarik keluar kali ya. Teman-teman yang keluar dari yang saya terus juga mau nyuci kayak gitu aja. Kalau mungkin kelihatan sama Iwan. Ini mah kayaknya sih ke depan kelas. Iya banyak. Gue punya baju kalau Aku nanya terus bukan diam aja. Emang kenapa sih kamu ini? Enggak, cuma mau nanya aja. Emang siapa sih? Ini siapa sih? Pokoknya kamu ini tahu deh orangnya siapa. Udah kayak gitu terus nanya, ayo dong, ini tahu udah di apa? Udah disindir sama bunga. Dia ngomongnya kayak gitu. Jadi percuma sama kamu juga. Seharusnya orang itu disindir lebih jatuh. Dia malah anak-anak lagi ini punya cara yang lebih seru. Di dalam sampai kami deh. Keras, Bu. Iya, satu lagi. Woi, Bang Maria. Mbak Wida, Mbak. Astagfirullah, udah lihat sih udah ini. Udah ini bisa bangun kita semua dan kita bisa lebih maju dengan sekarang anak lagi pusing nih. Soalnya lagi sharing. Tapinya tuh soalnya teman-teman udah pada datang semuanya. Ya udah. Dengerin deh omongan yang teman yang di depan. Namanya di Nur Diliati. Dari itu kita kasih ada keluar. Bagi pengalaman aja, semoga bermanfaat. Ceritanya dengerin dulu ya bentar. Saya milih ada 2 cerita. Ini ceritanya bermakna banget menurut saya gitu ya. Tapi nggak tahu ya menurut ya, analogi kisah tentang kasih sayang orang tua itu pengorbanannya luar biasa banget. Udah ceritain ya? Oh, udah. Ya udah bagus lah. Yang kedua itu bisa orang itu banyak milih enaknya aja. Ngerti nggak maksudnya?